Oke, halo teman-teman, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Perkenalkan, kami dari Universitas Pamulang. Saat ini kami sebagai mahasiswa yang mempunyai tugas dari dosen kami, yaitu Ibu Sarifah Ida Farida, SEMM, Sarjana Ekonomi, dengan mata kuliah yang sedang kami pelajari yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya. Alhamdulillah, saya kelompok 8 dengan teman saya yaitu Imran Ramdhani, ada saya Hendrianta, dan Hendra Pambudi. Kami sudah menyelesaikan dan ingin menyampaikan berbagi pengetahuan tentang materi lembaga pembiayaan. Yuk teman-teman, kita simak apa sih itu lembaga pembiayaan. Maka kita next selanjutnya kita lihat. Oke. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini bahwa sejarah lembaga pembiayaan yaitu dalam garis miring leasing di Indonesia ternyata sudah sejak tahun 1974. Cukup lama loh teman-teman. Nah, dikuatkan dari surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang mengesahkan pada tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing atau pembiayaan dalam lingkup yang lebih luas dikenal dengan istilah perkreditan. Oke, dari mana sih timbulnya kata kredit itu? Nah, kita lihat ternyata dari bahasa Yunani, yaitu credere, yang mempunyai arti kepercayaan. Konon katanya zaman dulu bahwa kredit ini dilakukan berdasarkan atas kepercayaan loh teman-teman. Nah, atas kepercayaan dari yang punya dana, lalu yang yang memerlukan dana tersebut, artinya si peminjam. Maka atas dasar kepercayaan terjadilah transaksi yang namanya perkreditan atau kredit. Oke, next selanjutnya. Nah, dalam slide ini kita akan membahas terkait dengan pengertian lembaga pembiayaan. Oke, di sini kita lihat bahwa saya landaskan kembali dari Peraturan Presiden, Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988. Dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat loh teman-teman. Nah, artinya sudah cukup kuat ya. Ini adalah keputusan Presiden bahwa suatu lembaga pembiayaan sudah berbentuk berbadan hukum. Lalu apa sih lembaga pembiayaan? Nah, istilahnya adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana, baik dalam bentuk uang maupun barang modal. Penyediaan dana ini dilakukan dengan cara menarik secara tidak langsung dana dari masyarakat. Begitu loh teman-teman pengertiannya. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke teman-teman, nah di sini kita bisa melihat peranan lembaga pembiayaan dan ruang lingkup lembaga pembiayaan. Apa sih perannya? Tentu dengan adanya lembaga pembiayaan, bahwa ini adalah salah satu sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Wow, sangat membantu ya secara untuk negara kita perkreditan ini. Nah, yang berikutnya dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan di mana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa permodalan itu menjadi hal yang sulit. Nah, dengan peranan lembaga pembiayaan semua akan dibantu dan difasilitasi loh teman-teman. Tentunya dengan peraturan yang ada. Oke, kita lihat apa sih ruang lingkupnya. Nah, di sini ada beberapa, yaitu perusahaan sewa guna usaha sebagai leasing company, perusahaan modal Ventura, Ventura Capital Company, perusahaan perdagangan surat berharga, securities company,
perusahaan anjang piutang, factoring bank company, perusahaan kartu kredit, credit card company, perusahaan pembiayaan konsumen, consumer finance company. Nah, itu adalah ciri-ciri ruang lingkup lembaga pembiayaan. Next, selanjutnya. Oke, masuk ke slide berikutnya, yaitu adalah fungsi lembaga pembiayaan. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini teman-teman, bahwa lembaga keuangan yang lainnya juga, lembaga pembiayaan memiliki fungsi dan peranan yang amat penting. Kenapa penting? Karena menunjang perekonomian di Indonesia. Sekaligus guna menyerap tenaga kerja yang jumlahnya semakin meningkat tiap tahunnya. Fungsi dan peranan lembaga pembiayaan diantaranya saya kutip ada 4 loh teman-teman. Ya, karena dengan seiring tenaga kerja yang meningkat sehingga bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia, membuka peluang usaha. Yang pertama, kita bisa sampaikan untuk membantu masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah loh, agar terhindar dari jerat rentenir. Yuk kita lihat yang namanya rentenir tentunya pada umumnya memberikan pinjaman dengan persentase bunga yang relatif lebih tinggi. Nah, artinya berkali-kali lipat teman-teman. Dengan lembaga pembiayaan, rentenir kita singkirkan. Wih, luar biasa ya teman-teman. Nah, artinya lembaga pembiayaan ini menjadi solusi buat teman-teman yang akan melakukan pinjaman. Yang kedua, pengusaha kecil dengan modal yang terbatas dapat menikmati kredit modal atau barang modal dengan syarat mudah dan bunga yang ringan loh. Yang berikutnya sebagai alternatif dalam memberikan pembiayaan yang potensial guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lalu yang terakhir, fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur. Artinya lembaga pembiayaan ini bisa mengcover dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi loh teman-teman. Nah teman-teman, dalam slide ini jangan lupa kita harus paham dan mengerti bahwa ada lembaga yang disahkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa lembaga pembiayaan terdaftar dan diawasi oleh suatu badan, yaitu namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini adalah suatu badan yang disahkan oleh pemerintah untuk mengawasi agar tidak terjadinya penyelewengan atau lembaga pembiayaan yang menyalahi aturan. Oke, next time dan slide berikutnya. Nah teman-teman, lalu kira-kira dari mana sih sumber pendapatan yang didapat oleh lembaga pembiayaan? Kira-kira dari mana ya? Kok dia dapat duit sih teman-teman? Nah kita lihat ya, dari mana sih sumber pendapatannya? Oke. Nah teman-teman, kita bisa tahu sumber pendapatan lembaga pembiayaan yaitu yang pertama hasil atau pengembalian atas dana yang disalurkan. Yang kedua, fee yang diperoleh atas penjualan jasa-jasa yang dilakukan. Yang ketiga, hasil atas penyaluran dana melalui SGU berupa pendapatan sewa atau bunga sewa. Yang keempat, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya. Yang terakhir, perlindungan terhadap suatu resiko kredit. Nah, itulah teman-teman sumber pendapatan lembaga pembiayaan. Jadi, kelas pembiayaan mendapatkan pendapatannya dari beberapa sektor tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, kita lari ke contoh soal pembahasan ini. Ada pertanyaan, jelaskan alasan mengapa perusahaan modal Ventura berani melakukan investasi dalam kondisi risiko yang tinggi, teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, inilah jawabannya. Dan karena hal itu sejalan dengan tujuan didirikannya perusahaan modal Ventura, yaitu membiayai suatu usaha yang mengandung suatu risiko tinggi. Tujuan ini tidak selamanya berdasarkan hanya kepada keuntungan semata, tetapi dapat pula hanya membantu pengembangan atau pendirian suatu perusahaan. Artinya, kenapa dia mau tanam modal sesuai dengan tujuannya didirikan perusahaan modal Ventura tersebut ya teman-teman. Oke.
Nah, slide ini menjelaskan jenis-jenis kegiatan yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang secara umum dan lengkap, teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman. Jawabannya adalah ada 3. Kegiatan anjak piutang meliputi kegiatan antara lain. Yang pertama, pengambil alih tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, mengelola usaha penjualan kredit atau suatu perusahaan. Artinya, perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan, teman-teman. Nah, itulah kegiatan anjak piutang ya. Oke, selanjutnya. Uraikan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang serta peranannya masing-masing dalam transaksi tersebut. Oke teman-teman, kita kupas lagi untuk soal berikutnya. Nah, teman-teman bisa lihat ada 3 yang saya perlihatkan di slide ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang. Ada kreditur, ada perusahaan anjak piutang, ada debitur. Apa sih kreditur? Sebagai pihak yang menyerahkan tagihannya kepada pihak anjak piutang untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat. Semua transaksi tentunya harus ada kesepakatan ya teman-teman antara kedua belah pihak. Lalu perusahaan anjak piutang yaitu perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Artinya ini yang pemilik dana nih, yang akan memfasilitasi transaksi tersebut gitu. Nah, yang berikutnya adalah tentu adanya debitur, si peminjam ya, yaitu nasabah yang mempunyai masalah tentang hutang kepada kreditor atau klien. Oke, teman-teman, itulah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi anjak piutang. Oke, teman-teman bisa lihat daftar pustaka yang kami ambil dari materi tadi ya. Kita tidak mengupas lebih dalam, tapi minimal secara singkat kita memahami apa sih lembaga pembiayaan dan apa saja yang sumber pendapatan lembaga pembiayaan gitu. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kami ambil materi-materi tersebut, yaitu dari Dahlan Ciamat 2005, Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta. Yang kedua sumbernya dari Dr. Kasmir 2013, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Yang ketiga dari gedunge.blogspot.com. Oke teman-teman. Sekian, terima kasih dari kami. Sampai jumpa kembali, semoga sehat selalu teman-teman. Terima kasih, share informasinya, semoga bermanfaat buat kami dan buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.